Shalom, salam damai, berkah dalam. Saudara semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita mulai dengan Injil Markus. Kita mulai dengan perikop pertama dari Injil Markus, bab 1 ayat 1 sampai 8, dengan judul perikop Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Markus ini tidak mulai dengan silsilah Yesus ya. Jadi ini langsung ke Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diutus oleh Bapa untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk kehadiran Yesus Sang Putra, Anak Allah. Ya. Inilah tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Kenapa disebut Anak Allah? Karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia lahir dari melewati rahim dari Bunda Maria, makanya disebut anak. Tapi karena ia Tuhan, makanya disebut Anak Allah, Anak Bapa. Yohanes Pembaptis disiapkan untuk memberitahukan kepada semua orang. Ini lihat nih, di pinggir sungai Yordan ini, mereka diberitahu agar segera bertobat, lalu dibaptis. Dibaptis itu ya dilahirkan kembali dalam roh, hidup di dalam roh. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tapi Yesus nanti akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis hidup di padang gurun ya. Jadi beliau ini orang yang sangat hidupnya sangat kaulnya kaul kemiskinan ya. Jauh dari keduniawian. Tidak punya istri sudah pasti. Jadi tidak ngurusi anak, tidak ngurusi harta benda, rumah, mobil, handphone, motor, internet, laptop, semua tidak diurusi. Yohanes Pembaptis hanya memakai baju di tubuhnya, makanannya dari belalang dan madu hutan. Itulah orang yang benar-benar sederhana, tetapi dipakai Tuhan. Semua orang ini dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi kita ini sekarang sudah dibaptis oleh Yesus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah hadir di dalam roh dan membaptis kami. Amin. Bagi saudara yang
ingin berbagi dengan kita semua dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.